adik-adik semua, apa kabar? Hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Tapi kita belum bisa ke gereja ya. Walaupun ibadah di rumah harus tetap semangat. Ayo kita mulai ibadahnya. Sebelum mulai ibadahnya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami saat ini masih bisa sekolah minggu. Pada hari ini Tuhan, berkati sekolah minggu kami ini, agar sekolah minggu kami ini kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo adik-adik, kita mulai memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Pada tahu ya lagunya adik-adik? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwaku mati. Tapi yang sempit Tuhan berkenan. Sekali lagi ya, kita nyanyiin pakai gerakan biar lebih semangat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwaku mati. Tapi yang sempit Tuhan berkenan. Kita nyanyiin lagu kedua ya. Lagu kedua, Mata Tuhan Melihat. Minggu lalu kita udah nyanyi lagu ini, jadi udah pada tahu ya lagunya. Kita pakai gerakan ya nyanyinya biar lebih semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji dan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Allah kami, yang adalah sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber berkat maupun keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan di pagi hari ini, kalau Tuhan telah memanggil kami untuk datang, untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan menyimak apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, urapilah hati pikiran kami semuanya, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, supaya damai sejahtera-Mu yang dari surga boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu
1 Samuel pasal 2 dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-26. Saya ulangi ya. 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26. Kita membaca dan kita simak bersama-sama. Adapun perikop dan judulnya adalah kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah kau serahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia.
Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menjaga dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, tentu tadi sudah menyimak ya, bagaimana di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 hingga 26 ini cerita yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Sebab hampir semua orang tua sangat mengharapkan anaknya itu adalah orang-orang yang baik, yang menjadi contoh bagi banyak orang, baik itu di keluarga, baik itu di dalam tetangga, bahkan juga di luar, ataupun di sekolah, bahkan juga di gereja. Namun, bagaimana dengan kelakuan anak-anak Nabi besar, Nabi Eli? Anaknya dua orang, yaitu Hofni dan Pinehas, tidak menunjukkan sebagai anak seorang pemimpin agama. Seorang Nabi besar, yaitu Eli, sangat sedih hatinya ketika tahu dari orang lain bahwa anak-anaknya melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan semua orang. Tahukah adik-adik, yang paling menyedihkan adalah hati Tuhan. Kenapa Tuhan sangat sedih? Karena apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas itu, mereka mengambil bagian dari hak Tuhan, yaitu persembahan orang-orang benar yang semestinya itu adalah hak Tuhan. Namun mereka mengambilnya dengan tidak sopan, dengan semena-mena. Itulah yang menyakitkan hati Tuhan. Hofni dan Pinehas mungkin tidak tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Apapun yang dilakukan oleh manusia, dimanapun dia melakukannya, bahkan tersembunyi sekalipun, di hadapan Tuhan tidak pernah ada yang tersembunyi. Semuanya terang benderang. Karena itulah disebut Tuhan itu Maha Tahu. Sehingga adik-adik, inilah pelajaran buat kita anak sekolah minggu. Kalau kita mau menjadi anak yang baik di hadapan orang tua, di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan, singkirkanlah perbuatan yang tidak benar, yang melanggar aturan, ataupun yang tidak mengikuti tata cara hidup yang benar. Mungkin adik-adik juga tahu, di rumah pasti banyak ada aturan dari orang tua kita, dan kita juga harus menurutinya supaya hati orang tua kita juga dapat bahagia oleh karena kita. Seperti itulah semestinya, yaitu Hofni dan Pinehas, agar dengan perbuatan mereka Tuhan dipuji dan dimuliakan. Namun mereka melakukan semua apa yang Tuhan larang, apa yang tidak semestinya. Coba bayangkan adik-adik, Hofni dan Pinehas itu diangkat menjadi perantara antara umat yang datang berdoa dan kepada Tuhan. Mereka semestinya mengatur bagaimana caranya untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan yang benar, tetapi mereka malah mengambil alih, seakan-akan merekalah yang disembah. Bayangkan, sangat membahayakan. Karena itulah tadi di dalam ayat yang ke-25, bahwa mereka itu dibuat Tuhan makin tidak mengerti, tidak mau mendengar nasihat-nasihat ayahnya sekalipun, karena disebut di situ sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi adik-adik sekalian, cerita hari ini buat kita apa sih yang penting? Yang penting pertama adalah kita harus taat kepada Tuhan
bahkan juga kepada orang tua. Dilihat atau tidak dilihat pun, kita harus tetap taat sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang baik dan benar. Kalau kita sudah melakukan yang baik dan benar, apakah upah kita? Oh, pasti upah kita tidak perlu kita pikir-pikir, tidak perlu kita tagih-tagih, karena dalam hidup kita akan mengalir kasih Tuhan. Karena setiap orang yang benar akan dibenarkan oleh Tuhan kelak. Jadi adik-adik sekalian, jangan lupa tetaplah taat dan setia, baik kepada orang tua, baik kepada sesama atau siapapun itu, dan terutama kepada Tuhan. Dengan kita hormat kepada orang tua, berarti kita telah menghormati Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berlibur, dan juga selamat beraktivitas. Tuhan memberkati semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau saat ini Tuhan telah memberikan kepada kami, yaitu cerita mengenai orang-orang yang ada di dalam di bait-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan, agar kami tidak dapat meniru yang tidak benar di hadapan-Mu. Biarlah melalui cerita ini, anak-anak-Mu sekolah minggu dapat mengambil suatu jalan yang benar, yaitu takut dan taat kepada Tuhan, dan juga menghormati orang tua, sehingga kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Agar dalam setiap hidup kami, aktivitas kami memuliakan nama Tuhan, sehingga damai sejahtera daripada-Mu boleh hadir dalam setiap hati kami maupun kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami memohon dan berdoa. Amin.